Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang cara menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Perlu saya jelaskan bahwa dalam menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Sehingga dalam menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua jenis, yaitu yang pertama frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini lambang frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih kecil sama dengan, dan frekuensi kumulatif lebih dari atau lebih besar sama dengan. Nah, baik, kita perhatikan contoh pada sebelumnya. Kita gunakan tabel pada contoh sebelumnya. Nah, di sini disampaikan bahwa tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut dapat ditampilkan seperti pada tabel di bawah ini. Di sini ada hasil pengukuran dari kelasnya adalah 119 sampai 127 dan seterusnya. Contoh kali lalu, titik tengahnya, turus, serta frekuensi. Nah, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kita menggunakan nilai tepi atas. Kita menggunakan nilai tepi atas untuk masing-masing kelas. Sehingga di sini kita menggunakan nilai tepi atas untuk masing-masing kelas. Berarti kelas yang pertama kita menggunakan 127,5 dan seterusnya sampai pada 181,5. Nah, kalau kita menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif berarti kita menghitung caranya seperti ini. Kurang dari 127,5. Di sini frekuensinya 3. Nah, 3 ini dapat dari mana? Kita buktikan bahwa kurang dari 127,5. Jadi 127,5 sampai pada 119. Maka frekuensi yang kita perhatikan di sini adalah 3. Nah, sekarang kita masuk pada tepi kelas atas yang kedua. Kita masuk kelas atas yang kedua, di sini adalah 136,5. 136,5. Kurang dari 136,5, berarti 136,5 sampai pada 119. Maka jumlah frekuensinya adalah 6 ditambah 3. Maka di sini kurang dari 136,5 sama dengan 9. 9 ini dapat dari 6 ditambah 3 karena kurang dari 136,5. Dan seterusnya. Kita masuk pada tepi kelas atas yang ketiga, kurang dari 145,5. Berarti jumlah frekuensinya kurang dari 145,5, dari 145,5 sampai pada 119. Maka 10 tambah 6 tambah 3 berarti 9 tambah 10. Maka totalnya adalah kurang dari 145,5 sama dengan 19 di sini. Nah, kita masuk pada kelas yang keempat, kurang dari 154,5. Tepi atas untuk kelas keempat 154,5 kurang dari 154,5 berarti sampai pada 119. Kita jumlahkan totalnya secara keseluruhan. Tadi sebelumnya sudah 19 tambah 11 maka hasilnya sama dengan 30. Kita jumlahkan dari 11 tambah 10 tambah 6 tambah 3. Berarti totalnya sama dengan 30. Nah, sekarang kita masuk pada tepi kelas yang ke-5, 163,5. Berarti kurang dari 163,5. Berarti 163,5 sampai pada 127. Berarti tadi sebelumnya sudah 30, berarti ditambah 5. Berarti sama dengan 35. Nah, sekarang kita masuk lagi pada kelas yang ke-6. Kurang dari 172,5. Kurang dari 172,5 berarti dihitung dari sini. 3 sampai 3 berarti sudah 35 sebelumnya pada kelas ini, maka 35 ditambah 3 sama dengan 38. Berarti kurang dari 172,5, total frekuensinya sama dengan 38. Dan masuk pada kelas yang terakhir, kita masuk pada kelas yang terakhir, kurang dari 181,5. Kurang dari 181,5, maka dan di sini berarti kita langsung dari 2 ini sampai ke atas. Berarti dari sini sudah 38, maka total secara keseluruhan 38 tambah 2 sama dengan 40. Itu cara untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari.
Saya ingatkan sekali lagi bahwa frekuensi kumulatif kurang dari itu diambil dari nilai tepi atas untuk masing-masing kelas. Nilai tepi atas untuk masing-masing kelas. 119 sampai 127 berarti kurang dari tepi atasnya 127,5, berarti frekuensinya 3. Contohnya seperti itu untuk bagaimana kita menyusun frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, bagaimana kita menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, itu diambil dari nilai tepi bawah untuk masing-masing kelas. Nilai tepi bawah untuk masing-masing kelas. Coba kita perhatikan, lebih dari 118,5. Kenapa di sini sama dengan 40? Coba kita perhatikan. Lebih dari 118,5. Tadi dikatakan bahwa untuk menentukan nilai frekuensi kumulatif lebih dari berarti diambil dari nilai tepi bawah untuk masing-masing kelas. Kita contoh, misalkan kita ambil kelas yang pertama, tepi bawah dari 119 sampai 127 berarti tepi bawahnya adalah 118,5. 118,5, maka total frekuensinya adalah lebih dari 119, lebih dari 118,5, berarti dari 119 sampai pada 181. Jadi total frekuensi secara keseluruhan sama dengan 40. Maka kita perhatikan di tabel sini, yang lebih dari 119,5 sama dengan 40. Itu didapat dari total frekuensi secara keseluruhan. Kan lebih dari ini, lebih dari 118,5, maka secara keseluruhan. Nah, kalau kita masuk pada kelas yang kedua, tepi bawah dari ini berarti lebih dari 127,5. Berarti kelas yang pertama, frekuensi untuk kelas yang pertama tidak dihitung lagi, berarti tinggal 40 dikurangi 3. 40 dikurangi 3 berarti 37. Ini. Nah, sekarang kita masuk kelas yang ketiga. Lebih dari 136,5. Tepi bawah dari kelas ketiga, 136,5. Berarti tadi kan sudah 37, berarti 37 dikurangi 6. Berarti di sini lebih totalnya ini ke bawah, berarti tinggal 31. Di sini 31. Sekarang kita masuk kelas yang keempat, lebih dari 145,5. Lebih dari 145,5. Berarti dihitung dari sini. Lebih dari 145,5 berarti di sini ke bawah. Berarti tinggal 10, 6, dan 3 berarti 19, berarti 40 dikurangi 19. 40 dikurangi 19 berarti tinggal 21 atau 31 tadi. Di sini sudah 31 berarti dikurangi 10 berarti tinggal 11 di sini. 11. Kita perhatikan di sini 21. Sekarang lebih dari 154,5. Lebih dari 154,5. Lebih dari 154,5, frekuensinya di sini 11. Tadi kan tinggal 21. Tadi di sini kita perhatikan 3 tambah 6, 3 tambah 6 kan 9, 9 tambah 10 kan 19, 19 sampai 30. 30 berarti kita perhatikan baik-baik, total frekuensinya tinggal 10 karena 21 dikurangi 11. 21 dari sini dikurangi 11 ini, makanya totalnya tinggal 10. Sekarang lebih dari 163,5. 163,5. Berarti tadi data yang tadi 10 kurang 5 berarti tinggal 5. Sekarang lebih dari 172,5. Lebih dari 172,5. Berarti untuk data yang frekuensi kumulatifnya lebih dari 172,5 berarti tinggal 2 yang ini. Maka kita perhatikan baik-baik pada tabel di sini tinggal 2. Kita hitung lebih frekuensinya. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari itu diambil dari tepi bawah untuk masing-masing kelas. Saya ulangi sekali lagi, saya ambil contoh, ulangi satu contoh. Lebih dari 118,5, kenapa hasilnya 40? Karena kita perhatikan jumlah frekuensi yang lebih dari 118,5, berarti data yang dari 118,5 lebih dari itu, maka mulai dari 119 sampai pada 181, berarti frekuensinya secara keseluruhan. Lebih dari 127,5 berarti 128 ke atas, berarti tinggal 6 dijumlahkan sini, berarti tinggal 40 dikurang 3, berarti total frekuensinya 37, dan seterusnya.
Itu saja bagaimana kita menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari.